Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukrillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jemaah tarawih dirahmati Allah, sidina tuma-tuma lebih ki hadirin. Masih merajana pun Allah Ta'ala kemana mengkisi pada depung-depung siruntuk-runtuk di bola makbarakana pun Allah Ta'ala untuk laksanakan ini siagi ikan dapat kasih yang magi-magi dapat barakah pun Allah Ta'ala tutung tak dapat selamat di akhir insyaAllah. Salawat beserta salam dari lemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua insyaAllah Allah turunkan rahmatnya di tempat kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ceramah kita tadi subuh terkait dengan anak kita insyaAllah. Yakumiluki lulung ya sengi mati keberuntungan, mati dalam keberuntungan, arahkan anaknya ke pesantren. Magi sini teman-teman lebih ke hadirin. Besok-besok ketika kita meninggal, maka harapan kita besar terhadap anak kita. Dekna tu masara merusik dia rusara tero ya kotomate kita tinggalkan anak yang tidak bisa beribadah, tentunya imbasnya lari ke orang tua. Neki aku masam pajang ni anak tak palan itu di tomatoy. Selama ni polekor ya sengi tanggung jawab. Yang selanjutnya ketika anak kita sudah sholat, sudah pintar berdoa, ketika nanti kita meninggal harapan kita besar. Engkau milo doang kita. Apa sebenarnya itu komati tasidi tomatoa. Tenaga pada alabangan keberuntungan orang tua yang begitu meninggal anaknya ada selalu mendoakan. Dan sebaik otomatis ada kalau lanai di milon, ni kan menipalai diharap mendoakan adalah anak kita. Tapi kalau anak kita sendiri tidak sholat 5 waktu, bagaimana mau mendoakan kita? Jadi talai sara arahkan anak. Nah sebab itu toma tewe de nagaga nataja kecuali nomor si di padoa. Makanya di mana ke hadire diusahakan tapalak mana ngiro doa untuk orang tua. Karena kita semua ini ada orang tua tak? Engkau mana tu mata tak? Jangan sampai orang tua sudah lama menunggu ada anaknya yang ditinggalkan, harapannya besar untuk didoakan tapi ternyata tidak ada. Bagaimana? Karena tidak tahu berdoa, tidak sholat 5 waktu. Iya. Mungkin ada yang bertanya, "Magi naro jelo doa atau mati wistas?" Nah mati. Yang pengen jelo doa na sebab de pagaga to letuk tama suruga si bana neraka di pagaga. Semua orang yang meninggal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia detik ini meninggal sudah dikuburkan, tapi belum ada yang sampai masuk surga, apalagi neraka belum. Semua masih berada di alam barzah. Cemana letuk ni surga? Agak ini alam milo doang nata meni surga. Pacapurannya tu tunggangi surga. Tapi dia pegawai tetap surga. Semua masih menunggu di alam barzah. Apa yang dia tunggu? Dia tunggu datangnya dunia kiamat. Dia tunggu datangnya doa-doa, amalan-amalan yang dikirimkan oleh anaknya atau orang-orang yang ditinggalkan. Kalau ada yang berkata tidak bisa lagi didoakan, siapa yang mengatakan tidak boleh lagi mendoakan orang yang telah meninggal dunia, maka seluruh khatib seluruh dunia salah. Agaklah baca pakai tobai. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Adam pengisal burane wesalam makun reye to matapak burane we to matapak makun reye immak gitu mo piare gimati ni. Kerasa siapa didoakan ini? Orang yang hidup, orang yang meninggal, beriman Islam, itu semua didoakan. Makanya tabi, sebenarnya orang yang meninggal dalam keadaan Islam dan beriman, mereka itu gembira akan datangnya hari Jumat. Kenapa almarhumah ini gembira datangnya hari hari Jumat? Karena mereka mendapatkan ampunan dari Allah, berakat napak dan sini napak katuk baik seluruh dunia. Nah, itulah hikmahnya tabi. Ia tahu tu hikmahnya kenapa waktu itu tidak bersamaan. Nah, jam 12 menre pakatuk baik kue. Itu secara umum ya. Melewati jam 12 lewatlah. Menre pakatuk baik. Dibaca lagi itu doanya, Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, seterusnya dapat lagi ampunan orang-orang yang meninggal dunia. Jam 1 di sini baru naik pak ketok bay di Jakarta dan sekitarnya. Nah baca sih rupak dongang itu tahu sih. Jam 2 di sini yang beda 2 jam dengan kita. Termasuk di Papua kan kalau tidak salah kita beda 2 jam. Jam 2 di sini mereka lagi baca khutbah, baca lagi doa itu. Tamu sifat doa ya dompeng gimana sih sini neto matewi. Yang beda 5 jam dengan kita Mekah. Di sini jam 5. Nah pemin ripak ketuk baik kota Mekah. Nah baca sih rupak doa ngiro. Tama mana siap dan pengen napung Allah Taala. Sini na penghuni kubur yang telah meninggal dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Itu hikmahnya. Jadi pentingnya ini mendoakan orang yang meninggal dunia. Jadi malah ada tuh kasih mata aja. Dia gagah harapan ini otomatis Pak Dongan kecuali dari orang-orang ditinggal. Terutama anaknya. Pekunisas kode gagah anaknya. Makanya bukan hanya anaknya yang mendoakan. Selain daripada anaknya, siapa? Sahabatnya. Peko carana sahabat milo doang itu matena. Oh ini sahabat saya laki-laki. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Oh ini sahabat saya perempuan. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Kalau doanya secara umum, dinarunangi padang secara umum. Karena mana makunre burang itu mati itu. Makanya ada guru saya waktu saya di pesantren, dia ingatkan begini. Nah kalau suatu waktu anda datang ziarah kubur, terus anda berdoa untuk orang yang meninggal dunia, jangan tinggalkan kuburan sebelum mendoakan semua orang-orang yang meninggal di situ. Apa itu kata tamu kikburu? Napa ki makada? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua itu pada menjawab. Ustaz mereka dengar. Silakan buka kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan apa? Lebih tajam pendengaran orang yang meninggal daripada orang yang hidup. Lebih matara tu paling kalingan atau matiwi na yetu tu makanya ko tumilo tama kawasan na kiburu dibaca assalamualaikum ya ahlan kubur. Kata orang menerima kerja aja mas sandala tama aja mas sandala untuk dokolori betul sunnah tapi lihat kondisi, betul sunnah tapi lihat kondisinya. Wadi ke Masandala tak sama kuburannya di kota-kota besar. Orang justru lebih senang datang ke kubur. Kenapa? Pemandangan yang indah dan sebagainya. Kau ini kubur tak secara umum megang ni marupoi. Dena na vita agak serit na koro dorinna kan mau tidak pakai sandal. Itu senaya tempangnya lekon masalah. Iya. Nah jadi ketika kita memberi salam mereka semua pada menjawab. Begitu kita mau pulang sebelum mendoakan agak kesini salah. Dia agak kiri ke kipak doa je mak dia tamu Makanya guru kita bilang jangan tinggalkan sebelum baca doa ini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Dapat semua. Mata aja tuh kasih. Gitu. Makanya tadi tambahan ini. Siapa yang ingin dapat pahala yang luar biasa pahalanya, jangan tidur sebelum baca doa ini yang saya sampaikan. Pesannya Rasulullah
Jangan tidur sebelum mendoakan seluruh penghuni kubur. Jadi kau baca makanya Allahumma bilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tadam pangi sallam burane we sallam makun rai siaga sallam burane makun rai itu matapak burane itu matapak makun rai seluruh dunia. Sebegitu banyak kita orang doakan, maka sebegitu banyak juga pahala yang kita dapatkan. Sinampak ni. Masuk lagi al-ahya'i minhum wal amwat, tu yang rega mati. Sikotoro tau ilo doang yang sikotoro apalan narengi pung Allah Ta'ala dorbe seluruh dunia. Makanya Rasulullah pesan ini, jangan tidur ya Aisyah sebelum engkau mendoakan seluruh penghuni kubur. Ini penting itu ilo doang atau mati ini. Anak tak pe kuni carana kau mata kina ni sempaja. Kau ni nama macam sempaja pe kuni carana ilo doang ki. Justru bahaya matu akibat nasari mundin pung Allah Ta'ala. Kenapa? Tanggung jawab kita. Ya. Seterusnya sini teman-teman lebih kehadirin. Apalagi harapannya orang tua setelah meninggal? Selain minta didoakan, sedekahkan. Sedekangi. Mau 50 sebu, mau 500 rupiah, mau 100. Bahkan Syekh Ali Jabir saya pernah sampaikan. Pesannya Syekh Ali Jabir, kalau anda bersedekah, jangan lupa niatkan 50% untuk orang tua. Anda bersedekah 5.000 di celengan, niatkanlah hati, ya Allah, 50% untuk orang tua saya. Itu sudah sampai. 10 sebu, ya Allah, 5 sebu kasih untuk amboku indukku almarhumah, insya Allah sampai. Itu kita sedekahkan untuk siapa? Untuk orang tua kita. Yang ketiga selain sedekahkan apa lagi? Bacakan Quran. Tapi ada juga saudara kita katanya itu tidak sampai. Saya juga pernah baca. Tapi saya juga baca pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Ibnu Taimiyah, pendapatnya Ibnu Qayyim sepakat bahwa membaca Quran niatkan pahalanya pada orang yang meninggal dunia itu sampai. Ya dipakai Pak. Tabe. Masuk surah guru tak adia sengkang mekukwewe. Iya, guru tak kali sidendreng rapang, guru tak kali ambot daleh pinrang, guru tak kali Pak Baja pare-pare, guru tak Ki Haji Daud Ismail Sopeng. Semua ini satu perguruan, satu paham. Maka dibacangi kurang minimal suratul Fatihah, niatkan pada orang yang meninggal, insya Allah itu sampai. Dan saya rasakan itu. Iya. Ya boleh kong ke Makkah di nalatu, hanya tak baca. Kemakero. Kau ini keyakinan tak makan nalatu. Saya tidak tidur sebelum mendoakan orang tua saya. Saya tidak tidur sebelum bacakan Fatihah untuk orang tua saya. Deu liu mau pe kotak kopu, deu liu. Ya kau na puro baca Fatihah tu matoe, ya bahkan guru-guru saya, ya. Nah, itu. Mau pe kotak kopu. Kenapa saya selalu bacakan ini? Saya merasa rugi ketika meninggalkan doa bacaan ini karena saya merasakan insyaallah. Nah, di mana kehadiran? Silakan Pak, perhatikan itu insyaallah. Ya. Nah. Mau pakai bahasa Bugis boleh. Unia akan bacangi Fatihah. Palang pada tepang kapung ukol tu mataku. Baca ni Fatihah. Aja semua ada ripat nama kali Fatihah. Pura ni. Enak korong. Pernah saya sampaikan kalau ada anak tak insya-Allah betak-betak ambil air, bacakan Fatihah berapa kali? 41 kali. Masa mau maket tah. Iya benar Ustaz. Fatihah. Tiga agak berakat terlalu. Iya. Jadi tapi saya minta maaf dengan sangat. Ya. Di mana tuh kehadirin? Insyaallah. Ya, bacakan Fatihah atau bacakan Quran. Ada yang niatkan itu dibacakan Quran di bulan Ramadan. Niatkan pahalanya untuk orang tuanya boleh. Insyaallah. Selain itu, jadi sedekahkan, bacakan Quran, apa lagi? Bolehlah berumrah untuk orang tua kita. Kita makuke marwa temindri umrah. Hampir sepadat dengan jamaah haji. Jamaah umrah. Kalau ki umrah jangan tinggalkan Mekah sebelum berumrah untuk orang tua. Karena kelebihannya umrah sekali berangkat bisa berumrah berkali-kali. Kalau 5 hari ki di Mekah, bisa ki berumrah 5 kali. Kan begitu. Sesampai kita di Mekah, umrah dulu untuk siapa? Untuk kita dulu. Besok mau berangkat lagi, pakai ihram.
keluar dari Makkah menuju Tanah Ing. Oko Tanah Ing Mala Aco, Tama Matawapa, Purmatawapa, Sa'i Safa Marwah. Setelah itu tahallul. Selesai. Untuk siapa itu? Untuk orang tua saya almarhumah. Besok lagi mau berangkat lagi umrah, boleh. Pakai ihram lagi. Seperti tadi saya sampaikan, begitu seterusnya. Besoknya lagi mau berangkat untuk siapa? Untuk nenek saya. Besoknya lagi untuk siapa? Untuk kakek saya. Boleh. Namanya badal umrah. Itu pahalanya luar biasa. Jadi dia itu napa aja mataja tomatif. Ada yang paling hebat lagi. Apa itu? Berhaji untuk orang tua kita. Namanya badal haji. Nah, afdalnya menghajikan orang tua itu afdalnya anaknya. Cuma persoalannya menghajikan orang tua itu harus berangkat yang kedua kalinya. Dan na cocok kenapa menre melo haji melo tepat tuji tomatana tidak bisa. Ya Rasulullah, bolehkah saya berhaji untuk orang tuaku yang telah meninggal dunia? Rasulullah mengatakan, saya tanya dulu, apakah Anda sudah berhaji? Maka pemuda ini mengatakan, saya belum haji ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, berhajilah dulu untuk dirimu, setelah itu berhaji untuk orang tuamu. Nah, menre kedua persoalannya kemudian berangkat haji sekarang pertama saja berat, susah Pak. Menre cicengin lagi makuki makarjing. Kok sidrap mendaftar sekarang menunggu 45 tahun. Kok sidrap kira-kira kok wajib 40 tahun kapan? Dia ko 50 tahun umur tak napaki mendaftar mata jangi 40 tahun asirapi pulo tahun napaki menre. Ini menime yurusu. Makanya saya sampaikan di kampung, saya sosialisasikan itu terkhusus di kampung saya di Kecamatan Teluk Limpoe. Saya selaku Ketua IP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk Kecamatan Teluk Limpoe. Saya sampaikan jamaah itu, kalau ada orang tua tak menrek nomorna, menrek Mekah, terus umurnya sudah berapa? Umurnya sudah 70 tahun, tabe. Suruh dulu. Tersuruh jolo tudang. Napa tersuruh makan dek, jangan dibantu. Iya kau nule makan dek, bilo tulung aja nata sure kasih lau. Kecuali kalau ada yang mendampingi. Apa mu pandrasaimu musia sami to mata pak. Iya kau dek nule makan dek ni alewe, nata sure lo makan alale minta ada yang dampingi, minta maaf dengan sangat. Musese to mata pak. Nape ko pasawa masih sani tulimeni teme tame wcw ini semukai. Itu yang banyak saya temukan Pak. Alhamdulillah sudah 4 kali mendampingi jamaah ke Tanah Suci. Jadi sedikit ada pengalaman. Macet tamat ini semasui. Namanya untuk motoan. Letuk ko WC sapa iwe pada ko kampung na limpa-limpa di gawai. Palai ko sinapan na menre. Boleh tahu di kampung-kampung musai saya minta matata saya minta maaf. Kecuali kalau dia dampingi. Sedangkan engkau dampingi makna indona, iya ko anak dek nama perlu turina ceri mi ko letu Mekah. Mekah mi mangajin bulo. Agar aku makui, tu mi lu masih gini kasi ko mai iwai man. Ay. Semua anaknya lagi Pak kulit nama perlu aja lah kasi. Ceri mi. Iya. Peko ni pala ustaz. Orang tua yang seperti ini boleh dibadal hajikan. Mu tanalena menre. Dibadal hajikan afdalnya anaknya. Persoalannya kemudian ustaz, anaknya dia bagaimana boleh Mekah. Kalau seperti ini kejadiannya, boleh kita titip itu di travel. Atau anaknya yang berangkat ke Tanah Suci bawa ki uang. Untuk apa uang ini? Sampai nanti di Mekah tanya ki pembimbing. Ada itu yang selalu teriak-teriak badal haj. Betanani kami ya hajiat tuh. Datang di kamar itu kadang tawari orang. Badal haj, ada yang mau dihajikan Bapak Ibu, haji al-haj, haja, ada yang mau dihajikan. Oh iya ada. Berapa? Kita saling tawar di situ. Kalau tidak tahu kita pakai bahasanya seperti itu, coba sampaikan pembimbing tak. Belum kaji kasih iman ustaz. Oh iya tanya nih saya tunggu. Saya tanya nih berapa sekarang dihajikan orang. Ternyata waktu itu ada saya dapat 10 juta. Itu tahun 2015. Ada juga 7 juta. Kenapa beda Ustaz? Ada 7 dan 10. Yang 7 juta ini memang mukimnya di Mekah. Mundur itu ke Mekah.
Jadi itu juta nilau kasih. Kenapa ada yang minta 10 juta? Yang 10 juta ini mahasiswa dari Mesir, masuk ke Mekah, cari uang kasih. Pameluk pakai Mekah majak sekolah, lihat hitung semua transportnya, makanya dia minta 10 juta. Tapi ya namanya orang begitu biasa curiga kayak si pengak kutu tahu dia nang kawan redui. Pulang. Ya nak tahu tu aku dia nang kawan redui. Jadi saya jelaskan seperti itu. Ini 7 juta. Kenapa? Mungkin di Mekah. Menurut itu kok Mekah ya jadi 7 juta di laut. Ya kasih mahasiswa boleh Mesir. Milawi 10 juta. Ini mana mau bayar? Sekarang ini pendaftaran untuk di badal haji itu saya pernah dapat 13 juta. Ya 10 juta Pak. Ada yang sampai 15 juta. Mindri ini taruh. Tapi jangan kira ragu. Kungkah masalah dita sementara orang tua tak belum pi haji. Apakah dia masih hidup tapi tidak bisa lagi berangkat karena dari segi fisik, ataukah dia sudah meninggal belum haji, ada uang tak hajikan. Maka kita sendirian atau matoi ya kung kanan lalu sumpok kita tidak lama kemudian ada informasi, mama ada uang saya kirim itu untuk kita mama, beli ini beli ini. Bagaimana gembiranya orang tua, apalagi kalau orang tua sudah di sebelah sana, sudah di alam barzah, ada kiriman dari anaknya berupa pahala haji, gembiranya luar biasa. Ketika orang tua tak gembira, saudara tidak meninggal sebelum Allah gembirakan di dunia insyaallah. Siapa yang bilang? Rasulullah, ridallah, ridal walidain, riona puangi tak gatungi riona tomatoi. Tapi riona puangi tak gatungi riona tomatoi. Wa sakhtullah fi sakhtil walidain, caina puangi tak gatungi caina tomatoi. Makanya kalau ada yang biasa menelpon sama saya, Ustaz, kenapa hidupku seperti ini? Dia jenami matuju jama-jama Ustaz iya ujama, iya masolang, iya waka, iya repak, mawale kak serak mitama. Pak galu nggak nasa nanri balawo lo kak dangka bangker Ustaz. Akan jika makui. Saya itu tidak banyak tanya lagi. Saya langsung bilang, dek to ganang kato madora kerito matoai. Biasa dia bilang, iya na tu kampang Ustaz. Coba minta maaf kalau dia masih hidup. Engkau taruh pura telpon makai di tu je sedih Ustaz. Turi pakan jakimu kasih tomato aku waga. Oke. Kalau itu saya tanya lagi yang kedua. Kira-kira idi ro siatau kisi puji-puji laket tak napa kisialah. Kade telutang Ustaz kawi mitit tasah. Kade toga pura tapogok-pagok napa kisialah. Saya tahu begitu, saya telepon. Maka dia minta jolor apa kata? Iya na tu kahapang Ustaz. Maka kak, bolehkah saya tahu? Wah, menangis di telepon. Kak magi terkerin sama Siri kak Pak Ustaz. Kak aja nak masiri tidak ada solusinya itu. Ya pokok tak pula kak aja masih Pak itu sakit makanan ikan tu. Itu. Kan dia menelpon Pak. Saya tidak tahu siapa kita ini kan. Orang di paling Ustaz Paudi tak dampoi kak magi rasa saya pernah menggugurkan kandungan di luar nikah. Saya bilang itu dosa besar. Minta tolong. Mandi tobat ke sama suami tak. Setelah itu sholat tobat juga dengan suami tak. Itu dosa besar. Makanya hati-hati bawa biang hadir anak-anak kita ini coba. Makukai mega tu coki lepak. Coki masakan untuk balai bau lepak. Dia dah selesai. Fulan memang ni. Ada juga saya ingin sampaikan ini. Saya lihat ini, saya tidak tahu ini dari mana ini dasarnya. Ada orang tua begitu dinikahkan anaknya, saya belum masuk memberikan ceramah. Ada di situ fotonya di luar terpampang selebar triplex, baru fotonya di situ bergandengan tangan, kata ni riwa-riwa, nah baru menikah. Tapi minta maaf dia. Angkat di foto nak kori riwa-riwa, nah pekawi ya se, boleh kiri foto ewe. Saya minta maaf ini Pak. Semua yang mendengar pada malam ini hentikan itu. Itu gerakan Yahudi. Iya Pak, saya minta maaf. Lebih parah, lebih bahaya. Dia tempel di undangan, dia kirim 1000 undangan. Di situ dapat ke anaknya baku pangku dengan calon istrinya, baru calon istri.
Tidak sama kalau memang sudah adakan kawin mundur. Kayak dari bahasa Indonesia apa jadi makan sama kawin mundur. Ini mana betul aja kawin mundur. Itu buat bicara lagi kawin soro. Kamu jadi kau makan mundur kawin. Jadi kawin mundur mana tak paham mana muat kapang. Kalau terjadi kawin mundur, ya seminggu setelah resepsinya, ya, dan apa masalah Pak? Mau melosi kalau Pak Pura ini nikah. Tapi sekarang ini terbalik. Ada anaknya sudah kawin mundur, dia nak melo ni wasi bawa kulina pura pestana. Ini juga keliru. Sementara ada yang sudah foto-foto prawedding, saling pangku nak belum menikah. Tak giling itu. Maka purni jenazah kawin terus. Tas iya ini si jamu ni kutu. Halal. Pada itu ke acara the wedding di ada aku bicara lagi itu the wedding. Di semua aku bicara ran the wedding. Kedede ka haram. Bicara lagi itu the wedding kali the wedding. Agak besar nah haram. Hanya nak tapagau. Apa salahnya foto kit dengan orang tua? Tak. Tuh, tapi masih sih matoani nasa. Mak ko bisa tu matoai. Maka tu mata ko tumo sapa melulu. Ini keliruan kita sekarang, Pak. Saya minta maafin. Iya. Nah, jadi barangkali ini bisa diubah. Iya. Jadi hati-hati Ki. Nah, kalau ada yang sampai terjadi seperti ini, tapi ada dua azab Allah dia percepat di muka bumi ini. Pertama azab zina, yang kedua durhaka pada orang tua. Kapan nama dosa teri dua pajajan Pak tabe? Ia na peja, ia merutung, ia nunrima denge, ia merungrung. Kenapa? Durhaka pada orang tua. Dia itu lebih tidak cilin waktu akhir. Kalau ada yang sampai sekarang Anda lihat, magi pada usas balik bolaku. Curi benda alena. Sementara durhaka pada orang tuanya, saya tidak mendoakan. Tunggu akan datang. Jadi kau kena sapa nak kade magi jitrina ko daleko aja nak tama bila masapa. Mungkin saudara ini pernah menyakiti hati orang tuanya, tidak sempat minta maaf lantas beliau meninggal kembali menghadap Allah. Tadi gaga pada pali itu matuai di mulai pada ipa. Mau milo dong ngesuani taci cami milo do matuai sisap budi de baja pada. Mungkoso kita matuai mapamula malah salat tu madising de baja pada pengorbanan na den ulai. Makanya kehebatannya orang tua mampu membimbing mendidik anaknya sampai 10, tapi seorang anak belum tentu mampu membina orang tuanya satu orang. 10 anak-anak upah kung mampi pada cengi tomatana, tapi si di tomatuan oleh pada cengi 10 anak-anak. Begitulah kehebatan orang tua. Oleh karena itu sini na tomat-tomat lebih ke hadiri sebelum saya turun tambahan informasi, insyaallah besok malam kita sholat tasbih. Ya, sholat tasbih itu boleh dikerjakan setelah sholat isya. Tidak harus mesti jam 1, jam 2. Mengingat dikondisikan juga Pak. Jadi kupuran imat taraweh sira-sira kecinan Pak pelikung kebabi petoman lebih Pak. Nah, koro. Napa? Lanjut kita tasbih. Yang mau tasbih sebaiknya jangan witir dulu. Pamanya ruami ta'ala. Nah, istirahat ni jolo ide roh selesaikan 20 aja tahu witir jolo toh. Pure matu ero tomat tasbih lah. Nah, seterusnya bagaimana tasbih itu Ustaz? Kalau mau lebih bagus nanti besok malam dijelaskan. Apa mau jelaskan ya wani bisa tak lupai. Aja nata masih lama kada. Dewi sengia Ustaz. Lawan ni pengen mengkalingi penjelasanna. Insyaallah ia kule tapahangi buntur to gitu. Popular memang ni. Aku jelaskan kedua kata lunde patapahangi ai buntur to ki tabe minta maaf ini insyaallah mudah-mudahan besok malam jadi ke disinga wa tampul ripung Allah taala. Demikian saya ucapan tak dampai kada kata pesalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.